Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi dan hormat saya kepada Bapak Kajari Jakarta Utara, para kasih, para jaksa, dan juga jaksa penuntut umum serta staf yang ada. Saya merasakan aroma yang sangat berbeda dari apa yang saya alami di Bareskrim Mabes Polri. Poin pertama, saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Saya akan buka, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Irwasum, tolong Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam Mabes Polri, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak yang selama ini saya menahan diri. Kenapa? Saya sangat terharu ketika diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Benar kan, Mat? Tidak pernah diberikan BAP. Termasuk BAP saya sebagai tersangka. Saya minta untuk BAP konfrontir setengah mati. Itu pun diserahkan tanpa ada paraf dan tanda tangan saya. Ada apa ini? Ingat, kalian penyidik. Saya akan kejar kalian. Karena pertaruhan saya hidup mati untuk hukum dan saya tidak takut. Dan saya akan kejar, akan saya buka sebuka-bukanya di proses peradilan ini. Kenapa? Karena saya merasa sangat dizolimi. Bayangkan, saya meminta dihadirkan saksi yang meringankan, tidak pernah diperiksa. Naik sidik juga tidak diperiksa yang meringankan. Setelah gelar perkara khusus yang kami ajukan lewat pimpinan kami dari Pradi Bersatu, Pak Lecumanan, Pak Boy Kanu, Pak Ade Dermawan, Pak Tobi dan teman-teman yang lain, bersama Bu Ida dan Rahmat dan kawan-kawan yang lain. Barulah ada pemeriksaan saksi ahli dari saya. Baru diperiksai semuanya. Ternyata barang buktinya banyak yang diduga tidak sesuai. Sekarang begitu banyak yang disuguhkan ke saya yang disangkakan. Di awal sekarang menjadi hanya pada poin 27 ayat 3, Junto 310, 311 dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 serta pasal 64. Ada apa ini? Bisa dianggap saya turut serta atau bersama-sama. Kepentingan apa saya untuk membuat Iklim Hakim masuk TV? Urusan apa Iklim Hakim memberikan chattingan WA yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada saya? Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan dua orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu, anak mangga besar, punya anak janda satu ditinggalkan di rumah tetangga. Tapi belakangan mengaku mereka pacaran. Yang satu lagi mengaku kepada saya bahwa dia mengatakan dia dilecehkan. Lalu kemudian belakangan bilang tidak ada pelecehan, tidak ada tanda tangan. Padahal ada saksi yang menyatakan itu. Ada Kementerian PPA yang sudah diperiksa. Pak, saya tidak mau berpolemik di kepolisian. Saya tidak mau ribut di kepolisian. Karena di dalam polisi pun banyak orang baik. Laporan terhadap saya, dugaan ijazah palsu, selesai. Laporan tentang dugaan pencemaran nama baik, maaf. Dalam urusan penipuan penggelapan sudah selesai. Yang satu ini, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Kenapa? Kementerian PPA sudah datang memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Iklim Hakim mengaku ini diabaikan. Gusti Gunawan Daulay direkam, ditelepon, dipengaruhi, disajikan, juga diabaikan. Dibilang tanda tangan tidak identik, saksi lengkap. Ada apa ini? Saya diam.
Hei, kau penyidik kanit, saya diam. Kau akan saya ulas. Selesai kasus ini, saya akan kejar kau karena kau sama di mata hukum. Saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan ini sebagai sebuah sikap saya ke depan. Sedikit pun saya tidak takut. Saya bukan koruptor, saya tidak pembunuh, saya tidak membunuh orang. Saya menegakkan hukum yang saya pelajari karena saya bicara equality before the law dan law is justice declare, hukum untuk kebenaran. Saya kira itu saya perkenalkan sekarang di sini. Saya terima kasih. Kita tunggu persidangan. Hari ini tidak ada yang ditahan. Jadi kalau dia cuap-cuap di media, silakan. Kenapa? Karena tidak ada masalah yang sesungguhnya yang berat. Nanti akan saya ungkap. Maka untuk tim ini, kami terima kasih sudah diterima dengan baik. Kami nanti akan disidangkan bersama saudari Putri 5 April alias Ibu Makin. Ketua tim saya adalah Bapak Lecumanan SHMH kandidat doktor. Ya Pak Lecu ya. Dari DPN Pradi Bersatu atas rekomendasi Bapak Dr. Zeprin Boykano SHMH. Beliau ketua timnya. Kemudian sekretaris timnya saya tunjuk Saudara Rahmat Riyadi SHMH, yang beliau itu adalah managing partner di kantor saya. Kemudian wakil ketua dibantu oleh Saudara Rusdi, Saudara Firdaus, Ibu Elida Neti, dan wakil sekretaris dibantu oleh Saudara Gui dan juga oleh Ardik serta Bangkit Pardede. Ini semua akan kita urai. Tolong kalian hadir biar saya pertontonkan bagaimana chattingan si Hotman kepada Saudara Iklim Hakim, yang ini menurut Iklim Hakim ke saya dari Hotman. Saya tidak tuduh benar itu atau tidak, tapi diduga kalau dalam pikiran saya pengakuan dia ke saya dari Hotman. Nah, tapi kalau ini nanti misalnya benar atau tidak, biar hakim yang menilai. Tapi chattingan ini akan kami sampaikan. Tadi sudah saya buka terang-benderang di depan jaksa dan semua sudah terurai dengan baik. Barangkali itu dari saya. Silakan Pak Ketua menyampaikan. Ya baik, saya selaku Wakil Ketua Umum ya Pradi Bersatu, ya kebetulan Bang Rasman ini kan ada di organisasi saya. Jadi ya karena Bang Rasman ada di organisasi saya, jadi saya dari pagi saya sudah ikut mendampingin ya tahap 2 ini ya, proses tahap 2 dari Bareskrim hingga ke Kejari Jakarta Utara. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada pihak Kejati, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kejari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, saya akan artinya yang akan mendampingi langsung nanti waktu persidangan. Jadi saya juga akan menjadi kuasa hukum pada saat persidangan. Nah, jadi kita akan buka semuanya, ya kan? Kita terima kasih ini hari kepada para staf kejaksaan ya sudah memberikan waktu juga untuk kita menceritakan paling nggak sedikit ya. Nah, nanti untuk disusul nanti ketika ada di persidangan. Jadi saya rasa bukti-bukti. Nah, kita juga apresiasi ya Kejari karena melihat profesi Bang Rasman ini sebagai advokat. Ya kan, bahwa advokat itu kan kalau putusan MK nomor 26 2013 itu bahwa advokat tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah, jadi kita terima kasih dan apresiasi sekali ya. Artinya kejaksaan ini memang luar biasa gitu ya. Nah, saya rasa cukup ya dari saya. Baik. Selanjutnya Ibu Terima Elida. Kasih. Silakan Bu Elida Neti. Dari saya cuma sedikit, kita mencari keadilan dalam penegakan hukum, sedangkan seorang pengacara aja yang punya hak imunitas tidak dianggap bagaimana orang lain. Ini di sini saya indikasi ya, yang sesuai yang disampaikan Bang Rasman tadi, ada apa sih dengan penyidik gitu. Saya hanya membuat pertanyaan besar, ada apa dengan penyidik? Di mana letak proporsionalitasnya? Dia anggap tidak identik tanda tangan. Pertama, ada surat kuasa. Kemudian ada pencabutan surat kuasa. Kok dibilang itu ada tipuan atau tidak mengaku? Nah, di mana letak intelijensinya? Bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penyidik? Profesionalitas penyidik itu di mana? Nah, ini sekali lagi tolong kita sama penegak hukum jangan kangkangi cara membuat penegakan hukum itu dengan baik dan benar. Mungkin itu sekali lagi kami tadi diterima dengan baik oleh kejaksaan, luar biasa, membuat kita nyaman.
yang tadinya ada berita yang luar biasa dakdikduk, ternyata kejaksaan profesional dan punya etik yang luar biasa sehingga kita nyaman. Dan sekali lagi terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga keadilan akan mencari jalannya, insya Allah. Lebih baik kita bersidang daripada tunggu-tunggu ya Bang, daripada ini kita Sudah 18 bulan. 18 bulan digantung-gantung gitu. Mungkin ini tantangan Bang Rasman juga. Baik, Bung Firdaus. Langsung Ya, hari ini kita membuktikan tentang omong kosong ya, omong kosong dilakukan oleh Hotman Paris ya, juga dilakukan oleh Hotman Paris. Omong kosong katanya hari ini akan memakai baju oranye ya, Bang Rasman. Jadi itu Masya aja. Allah. Jadi bukti kita ini membuktikan bahwa Hotman Paris itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Berkali-kali dia cari ulah dengan klien kita Bang Rasman, tapi semuanya tidak ada yang naik. Baru ini dipaksakan untuk naik sidik gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti di persidangan. Itu aja dari saya. Jadi artinya hari ini kita tertawakan Hotman Paris karena dia gagal ya untuk memasangkan baju oranye kepada Bang Rasman Arif Nasution. Kita tertawa bersama-sama. Baik. Bang, untuk sidang perdananya kapan, Bang? Saya menunggu dan seperti apa persiapan dokumen yang akan kami siapkan. Ada beberapa poin tadi yang ditanya di dalam. Saya juga diminta untuk menjelaskan, ya mereka senyum-senyum karena saya memang, kita sesama penegak hukum kan. Saya sebagai pengacara nggak dapat keuntungan apa-apa dari dia, malah uang saya keluar. Saya jelasin, maka dokumen apa, data apa, nah biar sekretaris tim yang jelasin apa-apa dokumen yang perlu kita bawa nanti dan seperti apa komunikasi untuk persidangan nanti. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pertama terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih juga atas penunjukan yang diberikan kepada saya, atas amanah yang diberikan kepada saya sebagai sekretaris tim pembelaan hukum terhadap Bang Rasman Arif Nasution. Baik, kemudian dari tim sekretaris menyampaikan bahwa nanti seluruh informasi terkait dengan persidangan akan kami rilis dalam press release yang akan disampaikan melalui Instagram Pak Rasman dan juga Instagram saya pribadi. Dan kemudian untuk kapan jadwal persidangan itu kita menunggu dari jaksa. Kapan jaksa melimpahkan ini kepada pengadilan dan kapan jaksa menyelesaikan surat dakwaannya. Karena memang syarat secara undang-undang itu kami akan diberikan surat dakwaan 3 hari sebelum dakwaan itu dibacakan. Artinya nanti ketika surat dakwaan itu sudah diberikan kepada kami akan informasikan kepada teman-teman media dan mari sama-sama kita kawal kasus ini. Dan kemudian kami dari tim hukum alhamdulillah sudah mengumpulkan seluruh alat bukti yang insya Allah akan kami bawa nanti di pengadilan. Teman-teman, kami yakin ini adalah sebuah informasi atau berita yang sangat besar dan sangat menarik untuk diinfokan. Pertama, saya mau sedikit buka tentang kasus ataupun perkara ini. Pak Rasman Arif Nasution disangkakan yaitu memposting atau mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya terdapat kata dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Putri Iklima Aprilia. Kami sampai dengan hari ini masih memegang teguh dan masih meyakini bahwa SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama antara Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Kominfo yang mana terhadap penjelasan pasal 27 ayat 3 dinyatakan secara jelas bahwa bukan sebuah tindak pidana jika apa yang disampaikan dalam postingan tersebut adalah hal analisis dan atau fakta atau kenyataan. Teman-teman semuanya, kami akan buktikan bahwa pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Putri Iklima Aprilia adalah fakta. Dan ini teman-teman nanti yang akan melihat, selain di persidangan ini akan diterangkan oleh ahli bahasa yang nanti akan kami sampaikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pelecehan seksual. Dan kami juga nanti akan menghadirkan saksi, yaitu saksi Adecart dari Kementerian PPPA, yang mana Kementerian PPPA ini telah menerima langsung dan mendengarkan pelecehan-pelecehan yang bagaimana yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Putri Iklima Aprilia. Dan kemudian poin ketiga terhadap pembelaan Pak Rasman sendiri adalah kata yang ditransmisikan atau diupload di dalam Instagramnya selalu diawali dengan kata diduga.
Jadi tidak pernah ada tuduhan. Dan itu adalah bahagian dari presumption of innocence. Artinya kami juga meyakini bahwa kami belum boleh menuduh Hotman Paris Hutapea, tapi kami menduga perbuatan itu adalah perbuatan pelecehan seksual. Saya pikir itu, Pak. Baik. Terima kasih. Pak Abdul Hadi mana Pak Abdul Hadi? Ya nanti kalau ada korbannya Hotman Paris segera lapor ke kami ya. Kita Ya, ini silakan. Apa pelecehan mau ditanya? seksual ya. Bang, Pelecehan seksual ya. untuk menegaskan aja Bang, menjelaskan tadi kan katanya hari ini tidak ada penahanan. Alasannya tadi apa Bang? Ya memang masalah Nggak tahan bisa dan ditahan. tidak ditahan itu subjektivitas penyidik, subjektivitas jaksa. Di samping pasalnya memang di bawah 5 tahun, juga saya orangnya kooperatif. Saya kan memang datang duluan di Barreskrim, datang duluan ke sini, dan saya hanya beritahu, ini bagi semua para lawyer. Kalau lawyer seperti yang saya alami ya, beda dengan obstruction of justice, menghalang-halangi terus serta dia melakukan ya katakanlah penyuapan. Saya jebol, waduh, bahaya. Tapi ingat, penyidik Polri, belajarlah kalian bagaimana kasus yang lain-lain, ya. Dan ingat, belakangan bisa muncul lagi, ingat tuh kasus Pina Eki kan. Kalian pun akan saya kejar. Jangan kira selesai sampai di sini, enggak. Saya senyum dalam hati menunggu saat ini sampai persidangan. Begitu selesai, saya kejar kalian. Dan si yang berurusan dengan iklim hakim ini, begitu tidak terbukti, dia juga akan saya kejar. Ya, saya nggak pernah takut. Bang bukan sebagai tahanan kota nih Bang. Nggak ada. Tahan siapa? Nggak ada yang ditahan. Nggak ada yang ditahan. Justru kita mencari korban-korban Hotman selanjutnya. Tadi menyinggung kasus ini dibilang dipaksakan itu apa Bang dalihnya Bang? Nggak ada. Dipaksakan versi yang kami pahami. Versi yang kami pahami, saya pahami, saya ini lawyer, ini saya duga dipaksakan.